Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sekaligus praktek ya Pak, mengenai proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau P5 sekaligus dengan P2RA. Nanti untuk lebih jelasnya ada penjelasannya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, alangkah lebih baiknya kita membuka dengan semangat ya. Nah, di sini Bapak ada satu game. Pertama, kalau panggilan tepuk tunggal, kalian tepuk satu kali ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal. Baik. Nah, kita ganti tepuk tunggal dengan tepuk P5 ya. Oke, coba semuanya tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut semuanya. Nanti pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ya. Pak, udah siap Pak? Ya, siap. Oke. Hari ini kita akan mendengar pemaparan tentang P5 dan P2RA dari Bapak Ian Alfian. Kepada Terima kasih kepada Al-Ustaz ya yang telah diserahkan. Mudah-mudahan kita bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Semangat! Terima kasih ya. Kita akan membahas yang namanya P5 dan P2RA ya. Yang mana di sini adalah proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan membahas yaitu tema daripada proyek pembuatan profil Pancasila. Di sini kita akan mengambil tema yaitu temanya adalah memanfaatkan sampah botol plastik untuk dijadikan pot bunga dan lain sebagainya ya. Sebelum ke praktek ya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sampah ya. Tentang sampah. Sampah apa yang bisa diolah dan sampah apa saja yang tidak bisa diolah ataupun yang tidak bisa diuraikan. Tapi sebelumnya di sini ya, proyek pembuatan profil Pancasila ini ada 6 dimensi ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Kedua yaitu mandiri, kemudian gotong royong, kemudian berkebenekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu adalah dimensi dalam P5. Kemudian ada lagi di situ ada elemennya. Elemennya di situ ada 3 ya elemennya. Tadi topiknya adalah memanfaatkan sampah botol plastik. Kemudian temanya di situ ya. Topik gaya hidup berkelanjutan. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya memanfaatkan sampah botol plastik untuk dijadikan pot bunga. Tapi ada tujuan. Tujuannya adalah
peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang dari sampah botol plastik. Jadi ada tujuannya ya. Kita akan membahas tujuannya dulu. Tujuannya adalah pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang dari sampah botol plastik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek dari bahan botol bekas. Ya, kita lanjut masih di materi. Jadi alangkah lebih baiknya didaur ulang menjadi keterampilan yang indah seperti ya, botol bekas itu akan kita daur ulang ya menjadi pot bunga atau dan lain tempat lain sebagainya. Selain menyelamatkan bumi, nah, berarti kita salah satu tim penyelamat bumi ya. Dari limbah tak terurai gitu kan. Limbah yang tak terurai adalah botol. Kalau yang terurai adalah apa? Tadi sisa-sisa masakan, sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun dan sisa-sisa buah, yaitu bahan yang terurai. Tentunya juga akan bermanfaat bagi Anda, bagi kita semua yang hobi menanam dan memelihara berbagai tanaman dengan media yaitu botol plastik. Merupakan limbah sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya. Wah, dengan botol Anda akan berbahaya, apalagi Anda masuk ke dalam botol. Gak boleh ya. Untuk mengurangi limbah tersebut kita dapat mendaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kita akan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, terutama bahan yang tidak bisa terurai seperti plastik, botol bekas. Bermanfaat bagi lingkungan, bagi semuanya. Salah satunya dapat digunakan untuk media tanam, ya, media tanam. Kemudian dengan menggunakan botol bekas dapat dijadikan alternatif, dapat dijadikan jalan keluar atau solusi ya. Jika tidak memiliki lahan, kita bisa menggunakan yang namanya bahan dari botol bekas plastik karena media ini dapat berguna dan bermanfaat. Ya. Baik, jika diatur ya dan ditata dengan baik, pot-pot yang akan kita garap, yang akan kita praktekkan ini menjadi berguna dan bermanfaat dan tidak akan ada lagi sampah di sekitar kita. Yang ada adalah keindahan, kerindangan dan kenyamanan. Silakan ya. Kita akan memanfaatkan bahan yang terbuat dari botol plastik. Kita akan praktek ya. Kita akan membuat bagaimana kita membuat dan menyulap ataupun kita akan meminimalisir yang namanya sampah menjadi barang yang bermanfaat. Bapak minta tolong apa saja, kemudian bentuk botol apa yang Anda bawa, silakan keluarkan. Oke, semuanya sudah ada, sudah ya. Sudah ada Semarang Anor, jadi tidak bisa terurai. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan dengan bahan bekas atau botol bekas? Apakah kita akan menjual? Apakah kita akan membur? Apakah kita akan dibuat? Kita berusaha untuk mengolah, mendaur ulang menjadi bahan yang bermanfaat, membuat pot dari bahan botol ya yang nantinya akan bermanfaat untuk apapun, juga terutama untuk tanaman, bunga, sayuran dan lain sebagainya. Melakukan praktek, kita akan action di pertemuan berikutnya.
Silakan. Ya, sudah. Barangkali sudah, silakan disimpan di depan sini. Ya. Silakan. Yang sudah disimpan di depan. Siapa? Ya, oke. Baik, ya. Baik, ya. Inilah hasil karya anak bangsa. Ya, tepuk tangan. Dalam rangka meminimalis sampah, yaitu digunakan sebagai bahan yang bermanfaat dan berguna bagi lingkungan. Kita mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang peduli atas lingkungan, atas sampah. Inilah hasil-hasil daripada pembuatan atau daur ulang yang berasal dari sampah yang tidak terpakai, kemudian kita akan bermanfaat. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan coba diisi dengan tanaman atau sayuran. Di pertemuan berikutnya kita akan mengisi pot ini dengan sayuran ataupun dengan tanaman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Untuk panjang Pak. Pegangan, terus kamu kasih tahu. punya akses untuk Ya, melihat kegiatan ini. Adit kalau mulai kayak gini ya, kalau mulai kayak gini. Ya, Oke, baik. Silakan. nanti tinggal penting aja. Jadi soal kopi, jadi ikutin aja Pak. Coba ikutin Pak yang baru. Baik, ya. Kita akan melakukan pembuatan pot dari bahan bekas yaitu botol plastik. Silakan. Silakan dibacakan ya. Ya. Caranya gimana? Caranya Misalkan Pak yang di sini samperin. Oke. Sampai sini berarti kan ya. Kemudian yang ini mana ini? Coba yang ini. Bisa kawat makan yang ini gimana? Oke.
dibuang ininya. Oke. Yang ini udah. Depan kan? Susah. Bisa. Tangan. Udah, ya udah. Kalau sudah, jangan dulu. Tutupnya, tutupnya. Ya, kuning dong itu nanti. Balik dulu coba deh. Sipak dekatkan itu cingkonnya.
Pak, isi bagian apa, Pak? Dan kenapa? Pinjam dong itu kuning. Apa sih? Itu bikin apa? Kelompok kan biji. Dua. Saya. Iya. Apa ya? Oh, di handap enak aja gitu. Begini kan emang kalah. Aku pakai cat. Coba. Tuh di belakang. Siapa yang bawain? Enggak hitam. Coba minjem itu. Minjem ya. Ih, bener. Kayak kita ada yang plastik. Ekornya kayak palingan serius. Lama kan bulan mereka. Yang mana itu adalah sebagai temanya adalah hidup gaya hidup berkelanjutan dengan tema yaitu memanfaatkan sampah botol bekas menjadi bahan yang kreatif yaitu pot bunga. Maka dari itu, ya, baik kita akan refleksi daripada kegiatan P5 P2 RK, ya. Dimana refleksi itu akan segera kita simpulkan, ya kan Pak? Oke, ini untuk refleksi buat kita semuanya. P5 tentang P5 dan P2R ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran lingkungan.
Tentunya dengan daur ulang botol ini ya bisa menjadi suatu ilmu untuk kita dan tidak membuang sampah secara sembarangan gitu ya, dan menjaga ekosistem dengan sebaik mungkin. Ada kreativitas dalam pembelajaran. Jadi dalam belajar itu tidak salah satu contohnya yaitu dengan memanfaatkan botol atau barang bekas seperti yang sudah kita laksanakan, dan nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab kalian sudah membuat ini dengan bagiannya masing-masingnya, dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang memotong botol, terus ada yang memasukkan tanah, ada yang menanam pohon atau tanaman. Ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Jan. Baik ya, kita di sini akan refleksi, yaitu refleksinya adalah bahwa daur ulang sampah botol plastik adalah salah satu aspek penting dalam hidup berkelanjutan. Melalui refleksi terhadap tema ini dalam konteks P5 PPRA sebagai dalam kurung adalah pendidikan, pembelajaran, pengasuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya yang pertama pendidikan dan kesadaran lingkungan, yaitu daur ulang botol plastik dapat diintegrasikan dalam kurikulum untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Anak-anak akan menyadari dampak positif yang mereka hasilkan dan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Pemanfaatan sumber daya secara bijak. Daur ulang mengajarkan anak-anak tentang nilai sumber daya dan bagaimana menggunakannya secara bijak. Ini dapat berkontribusi pada pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang terakhir, perubahan perilaku berkelanjutan. Melalui pembelajaran tentang daur ulang botol plastik, anak-anak dapat menjadi agen ke depannya sebagai perubahan dalam lingkungan sekitar mereka. Mereka dapat menginspirasi keluarga dan teman dekat untuk ikut serta dalam praktek daur ulang dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Baik ya, itulah refleksi daripada P5 PPRA yang telah kita laksanakan, dan mudah-mudahan dari hasil pembelajaran melalui P5 dan PPRA ini menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan bumi atau menyelamatkan lingkungan dari berbagai limbah yang dihasilkan oleh bahan plastik yang tidak bisa diurai. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita, baiklah kita berdoa akan dipimpin oleh Kepala Sekolah. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.